Oke, mulai ya. Yuk, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Kembali kita bertemu lagi dalam channel VCT Batch 4 Banten 85 di sesi yang ke berapa nih? Sesi ke-6 ya. Selasa 28 Mei 2019. Kali ini untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh Ibu Neneng Herawati dari SMP Negeri 2 Cilegon yang mengangkat tema adalah metode simulasi dan pemberian umpan balik. Sementara sebagai host adalah saya Murianti dari SMP Negeri 1 Cilegon, dan sebagai moderator adalah Ibu Riani dari SMP Negeri 1 Cilegon. Untuk lebih jelasnya, apa itu metode simulasi dan pemberian umpan balik, kita simak baik-baik pemaparan dari pemateri, dan untuk membawakannya saya kasihkan ke moderator yaitu Ibu Riani atau Ibu Ririn. Monggo Ibu Ririn. Halo, Bu Ririn. Selamat siang, Baca Badung. Sudah anak-anak tadi pada sesi ini pemaparan materi akan diberikan disampaikan oleh dari SMP Negeri 2 Cilegon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Ririn sebagai moderator dari SMP Negeri 1 Cilegon dan Ibu Murianti sebagai host dari SMP Negeri 1 Cilegon. Baik Bapak Ibu guru hebat semua, perkenankan saya membagi materi tentang metode simulasi dan pemberian umpan balik yang pernah saya terapkan di sekolah sebagai penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini berjudul tentang efektivitas metode simulasi dan pemberian umpan balik setelah asesmen pada pokok bahasan persamaan linier 2 variabel di SMP Negeri 2 Cilegon. Mengapa saya mengambil metode simulasi? Yang pertama, metode simulasi melibatkan siswa berperan aktif. Dalam metode ini, siswa akan terlibat secara aktif dalam melakukan interaksi dengan situasi yang ada di sekitar lingkungannya. Di sini siswa belajar mengalami sendiri, menemukan sendiri pengetahuannya, sehingga siswa lebih mudah memahami materi pelajaran dan biasanya akan lama tersimpan di dalam memori siswa. Berikutnya, yang kedua adalah siswa dapat termotivasi. Jadi yang kedua adalah siswa memotivasi siswa dalam kemajuan belajar. Dengan metode simulasi ini, siswa sangat antusias menjadi tokoh-tokoh yang ia perankan. Kemudian, yang ketiga, siswa memahami materi sehingga prestasi meningkat. Dengan siswa menghayati peranannya yang berpura-pura sebagai seorang tokoh, maka konsep yang kita terapkan akan mudah dipahami dan tertanam kuat dalam ingatan siswa sehingga prestasi belajar pun meningkat. Berikutnya adalah melatih keterampilan. Dengan simulasi,
Siswa dapat dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi di dalam kelompoknya. Jadi adanya sosialisasi di dalam kelompoknya masing-masing. Berikutnya adalah yang kelima, melatih memecahkan masalah. Melatih memecahkan masalah, jadi dengan merasakan dirinya sebagai seorang tokoh, maka siswa mampu memproses di dalam otaknya karakter-karakter yang ada di dalamnya, kemudian dapat mengevaluasi dirinya. Nah, metode simulasi adalah metode penguasaan bahan atau materi ajar melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa dengan cara memerankan dirinya sebagai tokoh yang sedang dipelajarinya untuk membuat siswa lebih memahami materi pembelajaran. Nah, pada pokok pelajaran persamaan linear dua variabel, metode ini kita mengajak siswa memerankan dirinya sebagai penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, di mana catatan transaksi penjualan oleh penjual dan pembeli digunakan untuk menentukan harga pembelian yang harus dibayar oleh si pembeli, gitu. Kemudian pada kegiatan ini kelas disetting menjadi sebuah toko atau kios, kemudian sebagian siswa berperan sebagai penjual dan sebagian lain berperan sebagai pembeli dan menjadi kasir. Berikutnya adalah langkah-langkah metode simulasi. Dalam pokok pembelajaran persamaan linear dua variabel, yang pertama adalah menentukan topik. Topiknya adalah tadi persamaan linear dua variabel tentunya. Kemudian yang kedua adalah membagi siswa ke dalam kelompok. Siswa dibagi ke dalam 4-5 orang dalam satu kelompok. Jadi di dalam satu kelas itu bisa menjadi 5 atau sampai 6 kelompok. Kemudian memberikan skenario pembelajaran. Nah, di sini skenario pembelajarannya tadi siswa di kelas setting menjadi toko, ya. Kelas di setting menjadi toko, sebagian siswa berperan sebagai penjual, kemudian sebagian yang lain menjadi pembeli dan kasir. Kemudian penjual mencatat barang yang dibeli oleh pembeli ke dalam nota. Seperti itu. Berikutnya adalah membagi tugas pada siswa. Tadi ada yang menjadi pembeli, ada yang menjadi penjual, yang menuliskan pembeliannya ke dalam nota. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan simulasi. Nah, penerapan dalam pembelajaran yaitu siswa memerankan dirinya tadi sebagai penjual dan pembeli, di mana catatan transaksi penjualan kemudian digunakan si penjual untuk menentukan harga pembelian yang harus dibayar oleh si pembeli. Nah, dalam penerapannya saya di sini memberikan LKS berupa daftar isian tentang identitas toko, kemudian display atau tampilan toko, kemudian cara bagaimana mereka mempromosikan dan bagaimana mereka melayani konsumen. Kemudian juga ada daftar layanan konsumen penjualan barang, seperti itu. Kemudian daftar pembeli barang, di situ ada daftar pembelian barang yang sama dengan jumlah yang berbeda. Misalnya ada 2 orang pembeli, misalnya Ani membeli 2 buku dan 3 pensil, kemudian Rini membeli 3 buku dan 4 pensil. Nah, di situ kemudian siswa diminta menyatakan dari 2 orang yang membeli barang yang sama banyak ke dalam model matematika persamaan linear 2 variabel, kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan dengan berbagai metode.
Bisa menggunakan metode grafik, kemudian bisa menggunakan metode eliminasi, dan bisa juga menggunakan metode substitusi atau bahkan metode campuran eliminasi dan substitusi. Begitu. Berikutnya, nanti siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LK tersebut. Karena di dalam pembelajaran persamaan linear dua variabel ini yang ditekankan adalah dapat membuat model pembelajaran matematikanya, semisal seperti ini, Ani membeli 2 buku dan 1 pensil dengan harga 3.000. Kemudian Rini membeli 4 buah buku dan 3 pensil sebesar 7.000. Nah, yang diinginkan dalam pembelajaran ini adalah siswa dapat membuat modelnya, yaitu untuk Ani tadi 3X ditambah Y sama dengan 3.000. Kemudian untuk Rini tadi 4X ditambah 5Y sama dengan 7.000. Nah, itu yang diinginkan dari pembelajaran persamaan linear dua variabel. Nah, selain itu pula seperti yang tertera pada layar, soal-soal seperti ini kerap muncul dalam ujian nasional. Nah, ini juga dengan metode simulasi siswa bisa gitu membuat model matematika dari 2 soal ini. Soal yang pertama adalah Fikri membeli 5 buku tulis di sebuah toko. Ia membayar dengan uang 20.000 dan mendapatkan uang kembalian 2.500. Jika harga satu buku ditulis sebagai X rupiah, maka model matematika yang benar adalah. Nah, di dalam soal ujian nasional ini muncul dan diharapkan siswa mampu membuat model matematikanya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, Nada membeli kue untuk lebaran. Harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju 480.000. Uang yang harus dibayarkan untuk Nada membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah seperti itu. Kemudian tentunya dalam pembelajaran metode simulasi mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan yang tadi dalam pembelajaran biasanya ditemukan di kelas itu adalah adanya siswa yang terkadang kita sudah berikan skenario, namun siswa belum paham apa yang harus mereka kerjakan. Itu seperti pada pembagian tugas, seorang pembeli yang harus mencatat barang-barang yang dibeli oleh si pembeli dalam sebuah nota, itu terkadang ada miskomunikasi gitu, sehingga nanti pada saat di kasirnya pun bingung seperti itu. Nah, kalau menghadapi hal-hal yang seperti itu, maka saya berusaha mencoba untuk mengulang kembali perintah skenario yang ada dan pembagian tugas yang harus mereka perankan seperti itu. Jadi diulang kembali skenario dibacakan kembali. Misalnya si A harus memerankan sebagai pembeli, tugasnya adalah ini dan ini. Tugasnya adalah mencatat pembelian, kemudian mempromosikan, mencatat di dalam nota. Kemudian pembeli berusaha ya membeli gitu, membeli apa-apa yang harus dibeli. Tadi perintahnya adalah membeli 2 barang yang berbeda seperti itu. Kemudian untuk kasir adalah melihat catatan pada nota yang kemudian menentukan harga harga yang harus dibayar oleh seorang pembeli begitu. Keunggulan dan kelemahan simulasi tentunya ada beberapa. Yang pertama, untuk keunggulannya
Keunggulan dari metode simulasi adanya interaksi sosial tadi. Jadi adanya komunikasi antara siswa gitu ya, adanya interaksi antara siswa. Kemudian yang kedua, aktivitas siswa juga tinggi. Yang tadi karena ada interaksi sosial tadi, komunikasi dan sebagainya, menimbulkan aktivitas siswa yang tinggi. Kemudian yang berikutnya dia terbiasa memahami permasalahan sosial, dan kemudian yang berikutnya adalah siswa mampu membina hubungan personal yang positif dengan teman-temannya tentunya. Itu beberapa keunggulan yang ada pada metode simulasi. Berikutnya ada kelemahan dalam metode simulasi, tentunya ini menjadi suatu kendala bagi guru dalam menerapkan metode ini, yaitu yang pertama terjadinya miskomunikasi. Terjadinya miskomunikasi itu kelemahannya. Yang berikutnya terkadang kegiatan metode simulasi itu menjadi suatu hiburan belaka untuk siswa-siswi. Berikutnya adalah faktor faktor psikologis begitu. Nah, ini dia kelemahannya. Ya. Oh iya, yang pertama adalah memerlukan waktu yang cukup lama. Iya, betul sekali memerlukan waktu yang cukup lama karena di sini kita membutuhkan setting kelas yang menjadi toko. Jadi kita harus menyiapkan beberapa bahan ya, alat itu seperti meja. Kita membuat meja-meja itu menjadi sebuah toko atau kios, dan kemudian siswa juga harus menyiapkan berbagai macam barang, kemudian dia harus membuat display, dan membuat display juga tidak sebentar, kemudian mereka juga harus tidak lah begitu. Kemudian tadi disebutkan sebagai alat hiburan, biasanya anak-anak melihat itu sebagai hiburan semata, seperti orang yang menonton sinetron demikian. Namun tetap mereka harus serius karena saya memberikan LK yang harus diselesaikan oleh mereka. Kemudian faktor psikologis, biasanya namanya siswa ada saja perasaan nervous gitu ya, grogi, kemudian juga ada rasa malu, sehingga proses pelaksanaannya bisa kurang pas gitu, kurang tepatnya. Jangankan siswa, saya pun menjadi sebagai pemateri sekarang pun ada faktor psikologis tersendiri yang bisa dirasakan gitu ya. Walaupun memang tidak bertatap muka, apalagi bertatap muka gitu ya. Itu kelemahannya dari metode simulasi. Demikian, kita harus mampu minimalisir kelemahan dengan cara meminta bantuan kepada teman sejawat kita untuk mengorganisir siswa selama kegiatan simulasi berlangsung. Kemudian kita juga dapat langsung memberikan tugas kepada siswa agar dapat menjalankan perannya masing-masing dalam kelompok, sehingga tidak ada lagi siswa yang berleha-leha, bermain-main di depan kamera, dan ada juga yang seolah hanya menonton sinetron sebagai hiburannya dia sendiri. Itu untuk meminimalisir dari kelemahan-kelemahan yang ada. Berikutnya adalah tentang pemberian umpan balik ya. Guru, kita berkewajiban untuk mendorong dan memotivasi para siswa agar berhasil dalam belajar. Oleh karenanya,
sebuah komentar pendek sebagai umpan balik ataupun pujian kecil yang terlontar dari kita sebagai guru akan memberi pengaruh yang besar terhadap keberhasilan belajar siswa. Begitu. Mengapa perlu adanya umpan balik? Yang pertama adalah membantu siswa menemukan kekuatan dan kelemahan mereka. Setelah siswa mengikuti tes atau mengerjakan tugas, kita sebagai guru perlu memberi komentar pada kertas mereka akan mengetahui bagaimana kekurangan yang ada padanya. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas, kita koreksi tugas mereka itu dalam rangka menemukan kekuatan. Andaikan ada kekuatan, kita berikan komentar, pertahankan. Jika ada kelemahan, kita berikan solusi yang benarnya, gitu, solusi yang terbaiknya, begitu. Kemudian yang kedua adalah membantu siswa meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini kita sebagai guru harus memberikan umpan balik seperti jika ada pekerjaan yang kurang benar, tidak benar, maka kita berikan komentar positif atau memberikan komentar positif seperti jika ada jawaban yang salah, kita berikan jawaban benarnya. Langkah-langkah mana dalam pengerjaan soal itu yang salah sehingga harus diperbaiki oleh siswa. Kalau bisa kita tuliskan apa saja kesalahan-kesalahan yang diperbuat sehingga siswa tahu kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat dan kemudian siswa tersebut tidak mengulanginya kembali atau bahkan dia lebih menambah pengetahuan-pengetahuannya dan bisa mengurangi kelemahannya, tidak mengulangi lagi. Kemudian berikutnya adalah memunculkan refleksi diri pada siswa. Nah, di sini biasanya saya memberikan index card yang berupa post-it. Siswa di sini diminta untuk refleksi diri. Apa kekurangan dari kita sebagai guru dalam mengajar dan apa perasaan pada saat pembelajaran berlangsung, gitu. Berikutnya adalah menciptakan iklim kelas yang saling mendukung. Nah, itu. Jadi adanya antara kita dengan siswa adanya saling mendukung, antara siswa dengan siswa adanya saling mendukung dengan umpan balik yang kita berikan. Berikutnya adalah memperoleh umpan balik dari para siswa guna menyusun instruksi pada mereka di pembelajaran berikutnya. Adapun bentuk-bentuk umpan balik adalah yang pertama memberikan umpan balik secara tertulis dalam pekerjaan siswa. Kemudian yang berikutnya memberikan pujian pada kelompok yang berpenampilan baik dan penyusunan display toko maupun pengerjaan lembar kerja mereka. Berikutnya adalah memberikan hadiah kecil pada kelompok terbaik dan memberikan umpan balik secara tertulis pada kertas kerja dan hasil diskusi mereka sehingga mereka merasa dihargai pekerjaannya dan termotivasi untuk senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, begitu. Karena jika tidak diberikan, mereka akan merasa bosan. Terkadang mereka tidak semangat untuk mengerjakan tugas dan bahkan mengabaikan tugas yang kita berikan. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Kita bisa memberikan umpan balik di sekolah kita masing-masing sehingga siswa bisa mampu meningkatkan pembelajaran dan kita sebagai guru pun bisa mengetahui sejauh mana kita materi kita, konsep kita sampai kepada peserta didik kita atau siswa-siswi kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan menjadi ilmu
untuk diterapkan di sekolah masing-masing, atau bahkan Bapak Ibu sudah menerapkannya di dalam kelasnya masing-masing. Dan jika ada kekurangan dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memakluminya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada masukan yang bisa membangun untuk saya ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mangga pada Ibu Ririn. Silakan Ibu Ririn. Tadi pemaparan dari Ibu Neneng dengan tema metode simulasi dan pemberian umpan balik. Saya kira sangat menarik ya, karena di sini anak-anak di sesi itu anak-anak praktek menjadi peran juga. Saya kira menarik ya dengan silakan. Ibu Kopi, Ibu Nirmala, Yanti, mungkin silakan, mangga. Halo Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu bisa sambil sharing nih. Sambil menunggu pertanyaan bisa saling sharing tentang beberapa kelas yang dipraktekkan itu, apakah sama hasilnya atau mungkin ada yang tidak, ada yang kejadian yang mungkin di luar dugaan mungkin, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, itu tadi Bu Ririn ya. Ketika kita menerapkan di kelas ya, ada memang kelas yang bisa langsung memahami skenario yang guru berikan gitu ya. Tapi tadi ada beberapa yang jadi salah persepsi gitu, jadi ada salah salah peran lah gitu ya. Kan sudah dilihat. Tapi tadi sudah sampaikan ketika anak belum skenario yang kita berikan. Ya itu dulu sih. Variabel kaitannya dengan tujuan penelitian. Biasanya lebih paham ke situ. Karena kan kalau di pertemuan ini itu kita gunakan jadi itu pertemuan ini dua variabel, kita menggunakan ya dua variabel itu ya. Kemudian biasanya soal keluar soal yang bentuknya seperti ini Bu. Ini soal-soal ini yang nantinya diaplikasikan di ujian nasional. Soalnya itu sebetulnya sih disimpulkan simpel gitu ya, kalau ini kan menggunakan bahasa gitu, tapi kalau ini kan biasanya digunakan sebenarnya seperti ini, kayak Fikri memberi 5 buku tulis buat ya, membayar dengan uang dan mendapatkan uang. Dari mana lagi? Oh, di apa sih, Din? Apaan sih, Din? Bakso. Apaan? Kok kayak kotoran puyuh? Nggak kedengeran.
Oh iya, iya, iya. Materi ini di kelas 8 kelas 2 SMP. Tapi bisa juga digunakan di pelajaran lain ya. Pelajarannya bisa di pelajaran bahasa Inggris mungkin sendiri. Bisa, iya bisa sepertinya. Ya kelas 7 di matematika juga di apa tuh namanya harga sosial yang kayak perputaran itu diskon gitu ya. Nah, kita Berarti metode ini bisa juga kita gunakan untuk di tingkatan SD. Nah, sejak TK pun juga bermain peran. Oh gitu. main peran itu jadi metodenya main peran itu jadi satu nantinya memodelkan Oke, dilanjut. Ya. Ya, makasih. Ya. Mungkin ya suaranya mah khas ya. Jadi masih ingat terus dengan beliau. Sudah pasti masih mungkin saja. sudah pasti ya. Ya dari awal-awal gitu Ibu Nina, iya suaranya khas sekali. Nah, di Telegram aku kan username ini mana? Iya ya, gitu. Iya iya. Ya. Tulisannya Bu Suryati. Saya Bu Saryanti. Pantas saya cari Bu Saryanti nggak ada. Bu Saryantinya cuma ada suaranya doang. Tulisannya siapa? Ada suaranya. Ada suaranya. Waduh. Kalau udah Maka itu aku ngumpet. Ya. Bu Miss Ririn. Ya, udah dirajut ya. Oke. Miss Ririn, halo. Kayaknya ada yang mau nanya deh. Bukan saya. sebentar. Silakan. Ya silakan. Iya, chatnya juga saya cek belum. Bisa juga bisa juga ya ini sepertinya bermain peran ya, bisa ya bermain peran, kemudian dia memfungsikan dia PPKN dia bisa ya bisa untuk bermain peran dengan karakter, nanti karakternya diambil. Iya betul, saya belum pernah nih. Kalau bisa dibuka, Bu, nggak bisa dibuka. Bisa sekarang, Bu? Udah ya? Ibu nanya mana? Nanya. Bisa. Nah, itu ya bisa, Bu. Ibu enggak, jadi Ibu masukin. Terakhir itu kali nggak bisa. Karena buatannya Pak Jaya itu ya? Yang belum aja kan sama Pak Jaya. Pak Jaya tadi kalau belum di refresh, bukan itu belum. Iya. Kita coba dulu. Kalau yang ada tadi kamu bukan sesuatu namanya bisa. Iya betul. Langsung itu mah. Ya tak. Udah Bu, beli apa?
seolah-olah sebagai itu kalau dalam satu kelas ada Kan tadi dibagi 4 kan. Di dalam metode ini kita ada petunjuk lah. Sekian. Tulis dalam model langsung melakukan biasanya cukup lekat dan dia akan teringat kemudian baru kita ke metode-metode yang bagaimana metode apa yang mereka suka, apakah mereka apakah menggunakan metode eliminasi, substitusi dan pasti anak-anak ramai. balik ya, kalau umpan balik Ya, silakan mungkin Bapak Ibu sambil menunggu tadi ada pertanyaan kami isi dengan bincang-bincang seputar materi yang diberikan, yaitu metode simulasi dan pemberian materi. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau boleh juga lewat chat. Ada Pak Budi, ada Popi, Pak ini sesuatu Bapak keren dong dipersilakan, mungkin akan sangat menarik ini. Mungkin menarik terutama juga untuk sesama matematika kan sangat menarik sekali. Saya mungkin kayaknya melihatnya bisa juga yang bermain peran. Kalau kita seringnya bermain di drama. kalau sedikit Banyak. Kalau untuk matematika nggak semuanya kayak gitu. Materi bisa diaplikasikan. Dimatikan gitu ya. Itu tentu saja.
Halo, Ibu Yanti mungkin. Masih kira 15 menit lagi. Halo Mi. Enggak. Ada temen nih yang matematika juga nih. Tadi Pak Retno Siswanto itu loh. Itu Bapak ya. Tanyain aja kayak mau tanya. Dia mah matematika juga pakar lagi. Iya, mungkin bisa sharing ya. Iya. Masih Pak Sisnya. Pak Sis, halo Pak Siswanto. Oh ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muncul juga akhirnya setelah dipanggil Pak. Oke Pak Sis. Mama, I love you, Ma. Aku lagi Mama. Lagi bantuin Dini, Ma. Bohong, Ma. Lihat, Ma, lihat. Bentar lagi kita dirapat dulu, Ma. Alhamdulillah, Kami ya, saya tadi udah bisa. Saudara-saudaranya harapannya apa? Mau berangkat jam berapa? Mau berangkat jam berapa? Ikut ya aku. Iya, sama bocilku. Saya mau nyelesain ini dulu baru pulang. Oke, makasih ya. Sambil kita curhat. Saya tadi pagi makan nasi goreng kayak Ya, terima kasih Bapak Sis yang sudah berbagi dengan saya. bisa satu. Hah? Kemarin beli Oh iya. Din, kasih Din. berapa jam lagi sih? Ngomong aja dia pengen si Dini. Ya Allah Din, pengen dia Din. Hah? Wah, jadi lagi dia. Jadi lagi tuh dia. Kan maunya dia lagi. Ini nih bed kalau dari rumahnya panas nah ini banyak ini loh jadi aku tuh ya masuk kelas lagi nanti tapi bicara yang mana ya itu karena berapa itu satu ini 3 doang hubungan lupa kan kalau pernah lihat harga tuh banyak oh tuh oh mama yang mana dulu soalnya dia kan kami banyak model yang bisa di ya di saya nanti cuma 12 rupiah 12 biji kayaknya sejak kemarin si Asra orang
Hilang ini. Oh, kirain saya doang. Oh. Di situ tadi ada ini, ada Ini masuk nih, pemberitahuan. masuk nih. Yang Korea ya. Di bunga anak bukan Korea apa jadi? Jepang kan. Nanti ada maknya. Programnya udah ada. Anak saja itu Naura. Tapi juga lo namanya jangan salah. Naura. Naura 35 loh. Waduh, habis 9. Bahasa Inggris salah satu Naura. Nomor 13 apa? Oh, jadi Emang kesimpulannya takut nggak ngerepot. makanya dia banyak Jadi baik kalau dari chat juga tidak ada. Oh iya, semuanya ya kan? Dari center mungkin ada. Ini sama aku langsung dapat ngizin. Aku yang paling kan maksudnya Bapak sampaikan. sama dia gini. Enggak apa-apa. Iya, ini aku orang gini kok mau Nek, mana ini ya, Nek ya? Ya. Bisa Kak? Sekali aja ya. Positif metode simulasi ini kemudian untuk balik kita sebagai guru kerja terus memberikan umpan balik kepada siswa baik itu tulis maupun Dan lingkungan hidup ini. Lingkungan hidup. pemberian ujian atau motivasi Sama-sama Bu Neneng. Demikian Bapak Ibu pemaparan. Kelas kembali bahwasanya komunikasi dan pemberian umpan balik selalu diterapkan di berbagai pola pengajaran atau pengajaran yang diberikan. Kita berikan imajinasi dan juga imajinasi siswa itu bisa berkembang, bisa mereka gunakan dengan cara mereka, dan mereka akan mengalaminya langsung dengan bermain peran ini. Diharapkan dari pengembangan dari metode ini siswa bisa menemukan atau siswa bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru ya. Sebagai guru juga tetap harus terus memberikan umpan balik kepada siswa. Bisa umpan balik itu bisa dalam bentuk tertulis, bisa juga dalam bentuk ujian atau reward yang bisa diberikan bisa dengan kemudian baik Bapak Ibu bisa juga bisa menerima atau menyerap ilmu yang kita berikan kelak akan bermanfaat bagi masa depan. Demikian Bapak Ibu untuk sesi kali ini saya Riani sebagai moderator. Apabila ada masalah waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Bos, kepada Ibu Rianti, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator Ibu Ririn Diani ya, dan juga Ibu Neneng Herawati dari SMP 2 yang telah memaparkan materinya secara jelas ya gitu tuh.
Untuk sesi ini kita akhiri saja. Saya sendiri, saya pribadi dari host, mohon maaf bila ada kesalahan. Dari kami tutup sesi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.